Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas Jumat sepi banget teman-teman tentang Bitcoin. Chartnya nggak begitu berfluktuatif, tapi untuk minggu ini meskipun Bitcoin itu sempat menembus ke bawah lagi di angka 19.400 per US dollar, Bitcoin kembali mengalami kenaikan meskipun tipis teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan dan pre-sectionnya, buat kalian yang tertarik dengan pembahasan uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh agar cepat sampai ke 1000 subscriber teman-teman. Dan buat kalian yang tertarik dengan channel ini, mohon dibantu untuk share ke teman kalian dan infokan ada channel Uang Receh yang ngebahas sesuatu berbeda dengan channel lain teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa Uang Receh punya daily quotes buat hari ini teman-teman. Masih tetap sama dengan wallpaper Uang Receh ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada seorang gambar beserta tulisan teman-teman. Di sini kita akan bahas keberanian yang akan membuka jalan. Tapi konsistensilah yang akan menyelesaikannya teman-teman. Di sini yang perlu kita garis bawahi, setiap orang punya keberanian sendiri-sendiri teman-teman. Dan kalian pasti tahu, keberanian itu akan membuka jalan buat kalian. Mau apapun, mau melakukan apapun, mau berusaha sekalipun, atau mau menyerah sekalipun teman-teman, kalian itu punya keberanian untuk melakukan itu. Dan setiap keberanian yang muncul dari diri kalian, itu akan membuka jalan kalian. Tapi bukan hanya tentang keberanian teman-teman. Di sini garis bawahilah bahwa konsistenlah yang akan menyelesaikannya. Jadi di sini Uang Receh akan lebih garis bawahi di kata-kata konsisten teman-teman. Nah, buat kalian semua, kalau kalian mau melakukan sesuatu, kalau kalian mau membangun sesuatu, kalau kalian mau satu level di atas kalian teman-teman, bukan tentang keberanian yang harus kalian jaga, tapi konsistenlah teman-teman. Dan yakinlah kalau hal itu kalian lakukan terus menerus, nothing impossible, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak akan bisa kalian capai teman-teman. Dengan konsisten, hal kecil yang kalian lakukan terus menerus, yakinlah suatu saat hal kecil itu akan berbuah sangat manis dan sangat besar teman-teman. Nah, kita lanjut ke pre-section buat hari ini ya teman-teman. Di hari Jumat ini Bitcoin sepertinya masih sideways di ascending channel teman-teman. Nah, sebelum kita bahas untuk minggu-minggu ini, kita flashback sebentar ke bagian minggu kemarin teman-teman. Di sini sebelum Bitcoin drop mulai dari tanggal sekitar 10 Juni yang lalu atau 1 bulan yang lalu teman-teman, itu Bitcoin juga mengalami sideways yang lumayan panjang, kira-kira dari 11 Mei sampai 10 Juni teman-teman. Hampir 1 bulan Bitcoin itu membentuk triangle ya teman-teman, atau ascending channel. Ada harapan pasti kalian, setiap candlestick itu kalau membentuk ascending channel, ada harapan dia akan pump ke atas teman-teman. Tapi justru kebalikannya, di saat kita mengira itu Bitcoin akan lanjut untuk sesi bullishnya, di sini Bitcoin dibanting di tanggal 11 Juni tahun 2022 ya teman-teman. Nggak main-main untuk bantingannya, lumayan sangat jauh teman-teman. Dari harga sekitar 28.000 langsung dihajar sampai harga 20.000. Nah, untuk minggu ini yang Uang Receh perlu waspadai teman-teman. Di sini juga kita melihat hal yang sama ya. Dari Bitcoin drop di tanggal sekitar 12 Juni tahun 2022 sampai 1 bulan hari ini ya teman-teman, sekitar tanggal 16 Juli tahun 2002, kurang lebih 1 bulan, Bitcoin kembali membentuk triangle ya teman-teman, ascending channel lagi, dengan titik resisten tertingginya itu kira-kira di angka sekitar 23.000. Nah, Bitcoin ini hanya bolak-balik dari angka 13.000 menuju ke 19.000, lalu naik lagi ke 22.000 dan turun lagi teman-teman. Nah, sampai kapankah Bitcoin akan breakout? Breakoutnya ini bukan berarti breakout langsung bullish ya teman-teman. Artinya di sini Bitcoin bila bisa menembus resistennya minimal di angka 22.500 atau moving average weekly-nya yang di 200,
Bitcoin akan sangat bagus sekali teman-teman. Artinya ada kans Bitcoin untuk kembali ke moving average, itu yang pertama. Bukan berarti setelah Bitcoin tembus moving average-nya, Bitcoin akan langsung pump ke atas. Nah, kalau Bitcoin tembus titik terbawahnya di angka sekitar 19.200, kabar buruknya buat jaga-jaga, Bitcoin bisa drop ke angka sekitar 16.000 teman-teman. Di sini kita masih wait and see. Para investor saya yakin, uang receh yakin juga masih wait and see, menunggu dana besar masuk teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke berita apa aja sih di minggu ini yang mempengaruhi pergerakan Bitcoin teman-teman. Nah, di sini uang receh akan sedikit membahas tentang Otero ya teman-teman. Twitter dari Otero. Kita cek dulu untuk Twitternya. Nah, si Otero ini untuk 3 jam yang lalu barusan banget teman-teman, dia meng-tweet, dia punya anggapan bahwa Nexo itu adalah semacam kayak ice singer juga teman-teman. Nexo itu dia mencium bau-bau kebangkrutan dari Nexo teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk tweetnya dari Otero ini adalah if it smell like a Nexo insolvency. Artinya Nexo, dia mencium bau-bau kebangkrutan dari Nexo. Dia juga if look like a Nexo insolvency. Diulang-ulang terus teman-teman. Dan dia berpikir itu mungkin Nexo bisa jadi salah satu exchange yang akan mengalami kekurangan dana likuiditas teman-teman. Dari apa analisisnya si Otero ini, kita cek ke bagian bawahnya. Nah, di sini Nexo itu sebenarnya melakukan sebuah bisa dibilang event kecil teman-teman di exchange-nya yang mempengaruhi analisis kok kayaknya Nexo ini mulai mau turun ke bawah ya, atau dana likuidasinya udah mulai mengurang gitu teman-teman. Di sini si Nexo itu sebenarnya mengadakan atau melakukan penawaran buat kalian yang mungkin parkir dana di Nexo dengan menambah periode penguncian kalian teman-teman. Nah, kurang lebih kalian pasti sudah tahu program kayak staking, program kayak kita meminjamkan atau mengkolateralkan dana kita teman-teman di sebuah exchange atau di sebuah platform yang lain teman-teman. Itu kita akan dapat yang namanya APY atau sekitar, kalau bahasa Indonesianya, bunga teman-teman. Si Nexo ini dia memberikan penawaran 1 bulan lebih untuk 13% APY yang akan kita kunci lebih lama teman-teman. Nah, itu akan start di jam 00.00 waktu GMT ya teman-teman. Artinya mungkin 7 jam sebelum ini teman-teman. Nah, dari tweet ini si Otero ini memperkirakan kenapa Nexo melakukan hal seperti itu. Ada analisisnya kurang lebih, apakah si Nexo ini kekurangan likuiditas. Artinya mungkin banyak orang yang mulai mengambil koin mereka atau mengambil dana parkir mereka di Nexo, dan Nexo kekurangan likuiditas tersebut teman-teman. Ada kemungkinan Nexo juga memberikan staking di tempat lain atau dananya diputar di tempat lain teman-teman. Dan jika sebuah exchange itu sudah melakukan itu, berbahayanya bisa efek domino teman-teman. Jika banyak pelanggan atau pengguna exchange tersebut menarik dananya secara bersamaan dan besar-besaran, artinya exchange tersebut kekurangan likuiditas. Dan si Nexo mengakalinya dengan cara bagaimana untuk mempertahankan dana customer mereka itu dikunci di platformnya lebih lama lagi. Yaitu caranya dengan menambah APY teman-teman, tentunya seperti itu. Nah, ini termasuk bisa dibilang adalah FAT negatif juga untuk Bitcoin. Apalagi di Jumat ini Bitcoin sudah sangat sepi dengan berita-berita buruk maupun berita-berita baik. Artinya kalau kita lihat lagi ke chartnya teman-teman, perlu kalian ketahui, ini rata-rata terjadi pada Bitcoin. Semakin Bitcoin itu jarang dibicarakan, sebenarnya ada kans Bitcoin itu sudah sangat mendekati bottom teman-teman. Di sini perlu kalian ketahui, dia dari harga 69.000 mau naik ke atas, kena FAT lagi, dia turun ke 40.000, mau naik lagi ke 46.000, kena FAT lagi, terus dia turun teman-teman. Nah, setiap ada FAT artinya dia akan turun, setiap ada berita bagus dia akan bullish. Kurang lebih hampir sama dengan saham pun seperti itu.
Nah, yang perlu kalian ketahui adalah semakin sedikit berita baik atau berita buruk, artinya semakin sedikit sesuatu investasi itu dibicarakan teman-teman, itu artinya para whales ada kemungkinan dia diam-diam melakukan pembelian. Nah, emang whales kalau melakukan pembelian itu nggak pakai confirm dulu teman-teman, artinya dia nggak bilang sama kita dulu, di angka sekian saya mau melakukan purchase untuk Bitcoin. Nah, bisa jadi ke arah sana, artinya kan untuk Bitcoin melakukan sesi bullishnya bisa jadi sebentar lagi. Artinya Bitcoin memang sudah di bottom di angka 19.200-an. Saatnya Bitcoin mengejar rally-nya ke angka 69.000 lagi teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau melakukan pembelian atau apapun itu. Tetap saran uang receh satu, lakukan riset terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pembelian. Jangan sampai kalian melakukan pembelian itu berdasarkan FOMO atau berita dari siapapun, termasuk dari uang receh ya teman-teman. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu share sekali lagi dan infokan ke teman-teman kalian bahwa uang receh itu selalu memberikan hal-hal terbaik yang uang receh bisa berikan teman-teman. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. See you on the next video.